yang sejenis dengan itu. Boleh pemimpin memberikan sebidang tanah. Ya, kalau di Jogja misalnya Sri Sultan gitu ya, memberikan sebidang tanah untuk dikelola ya kepada warganya gitu. Itu dibolehkan secara syariat. Nanti kita akan bahas itu. Terus kalau diberi gimana? Nanti ada pembahasannya di sini, Pak. Baik. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pemberian khusus dari pemimpin atau wakilnya kepada rakyat, kepada warganya, nah, itu dibolehkan ya hanya untuk mereka, tapi tidak untuk selain mereka. Jadi yang boleh memberikan sebidang tanah kepada warga, kepada rakyat, hanyalah pemimpin atau wakil yang mewakilinya. Selain pemimpin tidak bisa. Gitu. Yang punya kewenangan otoritas untuk memberikan sebidang tanah kepada warga, kepada rakyat adalah pemimpin. Selain pemimpin nggak bisa. Gitu. Atau yang ditunjuk mewakili si pemimpin tersebut. Nah, syaratnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, syarat pemberian sebidang tanah dari pemimpin kepada rakyatnya, kepada warganya, dua syaratnya. Yang pertama, alla yaqta'a ahadan minan nasi illa ma yumkinuhu ihya'uh. Ini. Jadi syarat seorang pemimpin ya boleh memberikan sebidang tanah kepada rakyatnya, kepada warganya, ada dua. Yang pertama, alla yaqta'a ahadan minan nasi illa ma yumkinuhu ihya'uh. Nah, tidaklah memberikan si pemimpin tadi sebidang tanah kepada seseorang kecuali orang itu memang ada kemungkinan bisa menghidupkan tanah tersebut, bisa mengelola tanah tersebut, gitu. Dan memang tanah tersebut ya bisa dikelola, ya mungkin bisa dibuat bangunan rumah atau bisa ditanami dan seterusnya. Nah, itu yang memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, nah ini nanti menzolimi yang lain, gitu. Karena si A misalnya diberikan sebidang tanah, ternyata tidak digarap, ternyata tidak dimanfaatkan. Ini kezaliman tadi kon al-nas. Nah, ini jadi menyempitkan hak manusia yang lain, fi haqqin mustarikin bainahum, pada ya hak yang sebenarnya semua orang berserikat pada hak tersebut. Nah, itu. Jadi kalau tidak digarap ya sudah, nggak diberikan. Nah, dulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengambil alih. Umar sebagai pemimpin, sebagai khalifah, mengambil alih tanah yang diberikan oleh Nabi kepada Bilal bin Al-Harits radhiyallahu anhu. Karena Bilal bin Al-Harits ini tidak mampu mengelola tanah di daerah Aqiq yang diberikan oleh Nabi. Ini Aqiq ini daerah mahal nih di Madinah ya. Nah, jadi tempat yang strategis Aqiq. Nah, dulu pernah Rasul memberikan sebidang tanah kepada Bilal bin Al-Harits, tapi beliau tidak sanggup, tidak mampu mengelola tanah tersebut sampai pada masa Umar menjadi khalifah. Akhirnya Umar minta lagi. Sama Umar diminta. Nah, jadi yang kamu tidak mampu mengelola tanah tersebut, saya ambillah apa yang kamu mampu kelola saja. Nah, itu kata Umar. Nah, ini syarat pertama. Jadi seorang pemimpin tadi boleh memberikan sebidang tanah kepada rakyatnya, kepada warganya, jika memang dia mampu, ada kemungkinan mampu mengelolanya. Yang kedua, as-tsani alla yaqta'al imamu ma la yajuzu ihya'uhu. Seorang pemimpin tidak boleh memberikan tanah kepada rakyatnya, sebidang tanah ya kepada rakyatnya, orang-orang tertentu yang dia tentukan itu. Nah, tidak boleh ya, yaitu sebidang tanah yang tidak boleh
dikelola secara pribadi. Karena di tempat itu misalnya ada sumber energi misalnya, gitu ya. Ada minyak, atau di situ ada sumber nikel misalnya, atau ada sumber emas dan seterusnya. Nah, daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan banyak kekayaan, ya, dan bisa digunakan untuk kemaslahatan umum, itu tidak boleh diberikan kepada seseorang untuk dikelola. Artinya itu harus dikelola oleh negara atau yang ditunjuk oleh negara untuk mewakili negara, gitu ya. Kalau dalam konteks negara. Ini Bapak Ibu dan Nyonya sekalian. Nah, dulu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Jadi Nabi pernah memberikan, ya, sebidang tanah kepada Abyad bin Hammal. Ternyata tanah itu banyak mengandung garam. Ya, jadi di situ banyak garam, gitu ya. Nabi nggak tahu. Lalu disampaikanlah kepada beliau, falamma qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, akhirnya Nabi intaza'ahu minhu, mengambil alih lagi. Tidak jadi, ya. Tidak jadi memberikan kepada Abyad bin Hammal tadi setelah mendapat informasi bahwa di situ mengandung banyak garam. Ini dipindah. Ya, yang itu enggak jadi dikasihkan oleh Nabi. Nah, ini dalilnya sebutkan dalam hadis atau dalam kitab dalam hadis, ya, riwayat Abu Daud, Sunan Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini hadis hasan, ya. Itu. Ya, ini Bapak Ibu dan Nyonya sekalian. Nah, lalu kemudian yang tadi Pak jadi ditanyakan. Ikhtalafal ulama hal al-muqatta'u yamliku bi mujarradil iqta' au la budda min al-ihya ala qaulain. Para ulama berselisih pendapat apakah sebidang tanah yang diberikan oleh si imam tadi menjadi milik orang yang menerima hanya sekedar dikasih, misalnya si imam Pak Bambang misalnya, si pemimpin ini nanti ada lahan di sana sekitar 1000 meter, silakan Pak Bambang kelola. Itu menjadi hak Pak Bambang misalnya untuk mengelola tanah di daerah sana sekitar 1000 meter, patoknya dari sini ke sini, sini ke sini, ya, misalnya. Nah, apakah ketika Pak Bambang menerima pemberian sebidang tanah dari pemimpin al-imam tadi, berarti Pak Bambang memiliki lahan tersebut secara mutlak, gitu. Walaupun Pak Bambang tidak menggarap tanah itu. Nah, ini yang tadi ditanyakan kan. Atau bagaimana? Nah, ada dua pendapat. Pendapat pertama, tanah yang diberikan oleh pemimpin kepada salah satu daripada rakyatnya itu, ya, itu tidak otomatis menjadi milik si rakyat tadi. Nah, atau dalam bahasa kita sekarang itu hak guna, hak pakai, ya. HGB, HGT berarti hak guna tanah, ya. Nah, hanya punya hak untuk menggunakan tanah itu. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Maka karena dia hanya punya kewenangan untuk menggunakan tanah tersebut, fala yajuzu an yabi'a ma ukti'alah, maka dia tidak boleh menjual tanah yang diberikan oleh si pemimpin tadi. Dia hanya punya hak untuk mengelola, untuk menggunakan. Apa? Nah, kalau disewakan bagaimana? Sewa dijual bukan? Bukan, berarti boleh. Yang nggak boleh dijual. Ya, tanah bengkong barangkali, ya, kalau di kita, ya. Pak Kadus, ya, Kadus. Ada ya Pak Kadus, ya? Pak Dukuh, ya. Dapat tanah kas desa. Boleh nggak disewakan? Boleh. Boleh.
Nah itu contoh begitu ya. Yang dalam kehidupan real itu seperti itu contohnya. Maka ketika kepala desa memberikan tanah kepada paduku ada di sana sekian meter. Nah, itu dia hanya punya hak guna gitu. Tidak punya hak milik. Nah, seperti yang terjadi sekarang kan. Duku itu boleh nggak jual? Nggak boleh. Nah, itu mengikuti pendapat yang pertama. Gitu. Tapi memang dia paling berhak untuk mengelola tanah tersebut, tapi dia tidak punya hak menjualnya. Ini berdasarkan ya pendapat mazhab Asy-Syafi'i wa Ahmad. Sementara lalu disebutkan fa in ahya ma uqti'a malakahu wa illam yuhi u'tiya muddatan fa in ahya fiha wa illa intaza'a minhu. Jadi kalau dia kelola, dia hidupkan tanah itu, dia punya hak milik tadi untuk mengelola. Tapi kalau dia tidak menggunakan tanah itu, tidak dia kelola, maka akan diambil kembali dan akan diberikan kepada orang yang mampu mengelolanya. Nah, ini dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Nabi tadi riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah ketika Nabi memberikan sebidang tanah kepada siapa? Kepada Bilal bin Al-Haris tadi, di Akik, daerah Akik. Nah, ternyata Bilal tidak mampu, Bilal bin Al-Haris mengelola tanah itu. Akhirnya diambil kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar menjadi khalifah. Nah, kata Umar, innama aqta'akan Nabi sallallahu alaihi wasallam litakmuro. Sesungguhnya Nabi memberikan itu, sebidang tanah itu kepadamu supaya engkau hidupkan tanah itu, supaya engkau kelola. Fakhudh ma qadarta ala imaratih. Silakan kamu ambil ya tanah yang mampu kamu kelola, waruddal baqi, selebihnya yang kamu tidak mampu balikin, kata Umar. Kembalikan. Waruddal baqi. Hadis akhrajahu Abu Ubaid ya, Imam Al-Baihaqi termasuk. Nah, ini dasarnya. Dasar apa? Pendapat orang yang mengatakan bahwa rakyat yang diberikan sebidang tanah oleh pemimpin itu hanya memiliki hak guna, HG ya, hanya hak guna saja. Nah, sementara pendapat kedua mengatakan annal muqto ayam meliku ya bimujarradil iqta. Orang yang diberikan sebidang tanah oleh pemimpin, nah dia menjadi hak milik gitu. Menurut pendapat kedua ini. Ketika pemimpin, nih ada sebidang tanah untuk kamu di daerah sana sekitar 1000 meter. Nah, ketika itu diucapkan, diberikan, ya, tentu saya kalau di zaman sekarang ada bukti tertulis gitu ya, bahwa ada sebidang tanah 1000 meter diberikan oleh pemerintah kepada si fulan untuk dikelola. Nah, berarti itu menjadi milik dia sudah. Karena itu menjadi milik falahu at-tasarruf bil bai'i wa nahwi. Dia boleh menggunakan tanah itu ya untuk digarap atau untuk dia jual, itu enggak ada masalah menurut pendapat kedua. Nah, ini adalah pendapat Imam Malik, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Abdullah bin Bassam. Nah, beliau berpendapat menjadi hak milik. Nah, termasuk fatwa dari Al-Hay'ah Al-Qadaiyah fi Diyari Saudiyah. Jadi dari departemen kehakiman lah ya, di daerah Saudi itu berpendapat menjadi hak milik. Misalnya raja di Saudi memberikan kepada si fulan, itu silakan, ada tanah di sana, lahan di sana, kamu kelola. Nah, itu menjadi hak milik. Artinya dia boleh menjualnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ada dua pendapat ya. Cuma sayangnya kalau pendapat kedua ini nggak ada dasarnya. Nah, kalau yang pertama kan ada tadi, contohnya dulu pada Bilal bin Al-Haris tadi. Ini disebutkan dasarnya. Nah, ini. Lalu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan wa hatta ala hadzal qaul fa inna li waliyil amri an ya'khudha ma ajuza'an ihya'ihi. Andai kata pun kita mengikuti pendapat yang kedua gitu, bahwa ketika si pemimpin memberikan sebidang tanah kepada salah satu rakyatnya dan itu menjadi hak milik dia, tapi tetap ketika orang yang diberikan kewenangan tadi diberikan sebidang tanah kok dia tidak bisa mengelolanya,
tetap waliul amri, pemimpin boleh mengambil kembali. Dia punya hak untuk mengambil kembali. Nah, ini sebagaimana itu yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang terakhir di bab ini ya, adalah hadis dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Qala, beliau mengatakan, ghazawtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang dimaksud di sini adalah sahabat Muhajirin. Tapi memang tidak disebutkan namanya siapa ya. Bahkan dalam kitab syarah pun saya hanya mendapatkan keterangan bahwa rajul yang dimaksud di sini minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Jadi berkata salah seorang sahabat dari kalangan muhajirin, dia mengatakan, ghazawtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Aku pernah berperang bersama Nabi SAW dan aku mendengar di saat itu Rasulullah SAW beliau bersabda, an-nasu suraka'u fi salasatin. Nah, manusia itu berserikat dalam 3 perkara. Apa maksud berserikat di sini? Punya hak yang sama pada 3 perkara. Tidak ada yang satu lebih berhak daripada yang lain. Jadi sama hak manusia sama dalam hal ini. Nah, tapi nanti di dalam riwayat Imam Ahmad bukan an-nas, tapi al-muslimun. Al-muslimuna suraka'u fi salasin. Kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara. Itu konsekuensinya beda Bapak Ibu. Kalau an-nas berarti setiap orang apapun agamanya punya hak. Gitu. Tapi kalau al-muslimun suraka'u fi salasin, itu hanya khusus orang muslim saja. Gitu. Dan yang dikuatkan oleh para ulama hadis adalah kalimat yang menggunakan kata al-muslimun. Yang menggunakan kata an-nas itu sazun, janggal karena dia bertentangan dengan riwayat yang lebih banyak, yang lebih terjaga, yaitu yang menggunakan kata al-muslimun. Al-muslimuna suraka'u fi salasin au fi salasatin. Kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, fil kala'i wal ma'i wan nari. Nah, yang pertama kaum muslimin berserikat dalam al-kala. Apa itu al-kala? Al-kala itu ya rumput, ilalang, baik yang kering maupun yang basah. Itu ya. Jadi Bapak, kemarin tuh ada pertanyaan, siapa yang nanya kemarin? Misalnya dia punya sapi, punya kambing, kan ngambil rumput. Rumput itu tumbuh di tanah orang. Siapa yang kemarin tanya itu ya? Nah, itu boleh enggak ngambil kan gitu? Nah, ini jawabannya ada di sini ya. Jawabannya di sini. Jadi rumput-rumput ilalang yang tumbuh di mana-mana, maka seluruh kaum muslimin berserikat boleh mengambilnya tanpa seizin. Siapa yang kemarin nanya ya? Ada yang ingat ya? Nah, kalau nggak salah Pak Haris atau siapa ya? Boleh mengambilnya tanpa seizin yang punya tanah. Dasarnya apa? Karena tadi al-muslimun suraka'u fi salasin. Yang pertama al-kala. Rumput ilalang itu ya, yang apa? Tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya ya, yang tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu. Dimanapun kan, kalau kita jalan ke kampung-kampung kan masih banyak tanah kosong, sawah gitu ya. Di samping-samping itu banyak pohon-pohon rumput dan lain-lain. Itu boleh diambil. Karena siapapun boleh, mereka berserikat. Al-kala itu. Al-a'syab ya. Rumput atau ilalang tadi. Itu satu. Jadi Bapak Ibu, jenengan sekarang nih punya hewan kurban kan? Panitia nih. Kasih makan di mana? Bagaimana? Yaitu ngambilin rumput di tanah-tanah orang gak ada masalah. Karena al-muslimuna suraka fi salasin al-kala. Ya itu kemarin kaitannya dengan kurban ya. Saya lupa di sini atau di mana itu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian itu boleh. Walaupun tanpa seizin yang punya tanah. Karena Nabi katakan suraka, berserikat. Kecuali, nah ada pengecualian. Kecuali jika rumput itu memang ditanam secara khusus oleh yang punya tanah.
Kan ada ya orang nanam rumput gajah ya. Ya kayak waktu saya KKN dulu di Kali Adem. Nah, kan desa itu memberikan lahan untuk hak guna tadi oleh masyarakat dibagi-bagi. Karena mereka ternak sapi perah ya. Nah, Pak Pulan di sini khususnya. Nah, lalu mereka emang menanam gitu. Ditanami rumput gajah. Nah, kalau itu tidak boleh karena ditanami dengan sengaja. Tapi kalau tumbuh dengan sendirinya tanpa ada usaha dari yang punya tanah, suroka di situ, berserikat. Itu satu. Yang kedua, filma, berserikat dalam air. Nah, maksudnya apa? Air hujan, air sungai, air laut. Nah, tapi kalau air sumur dalam rumah enggak. Ya, itu kalau di dalam rumah seseorang itu ya milik yang punya rumah. Tapi kalau di ruang terbuka, maka itu menjadi milik semua orang. Jadi suroka. Semua orang berserikat untuk bisa mengambil atau memanfaatkan air tersebut. Itu. Jadi tidak boleh seseorang melarang, oh kamu nggak boleh ngambil air di sini, nggak bisa. Karena suroka al-muslimuna suroka fi salasin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, an-nar, api. Nah, bisa nggak bayangkan kaum muslimin berserikat dalam apa? Api. Masing-masing boleh memanfaatkan api. Ada bayangan nggak Bapak Ibu? Api apa yang dimaksud? Api unggun, api korek, api apa yang dimaksud di sini? Tapi memang Nabi menyebut an-nar. Yang ketiga, nah, ada yang memahami secara zahir hadis ini. Kalau memang ada api abadi misalnya, ada ya api abadi ya di daerah tertentu Pak ya? Ada ya. Nah, itu ada di lahan orang lain atau bukan? Ada di lahan yang dimiliki oleh orang atau tidak? Iya kan? Apa wilayah yang ada api abadi itu tanahnya kan milik orang. Iya atau tidak? Iya, milik orang. Tapi api itu kan muncul bukan berdasarkan usaha dia kan? Dia muncul sendirinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu boleh. Semua orang boleh menggunakan api itu. Orang semua berserikat boleh menggunakan api. Dan yang punya tanah tidak boleh melarangnya. Ada yang memahami secara zahir hadis ini. Tapi ada juga yang memahami yang dimaksud an-nar di sini, Bapak Ibu dan Nyawa sekalian, adalah ya sumber api. Maksud apa? Sesuatu yang bisa memunculkan api yang dimaksud itu. Bukan apinya sendiri, tapi sesuatu yang bisa memunculkan api. Contoh apa? Apa coba? Gas, minyak. Kalau gitu berserikat orang. Nah, ya kalau pemerintah tidak mengelola bisa saja. Cuman kan itu tentu dikelola pemerintah kan. Pak Samsul lebih tahu itu ya soal itu ya. Nah, jadi gas, minyak dan seterusnya itu udah diolah pemerintah ya, atau mungkin disewakan oleh pemerintah kepada swasta ya. Nah, kalau sudah begitu nggak bisa karena pemerintah sudah membatasi. Nah, tapi ada Bapak Ibu sekalian di sini diterangkan. Kalau dulu ya sumber, mungkin kalau dulu di zaman Nabi belum kepikir itu ada batu bara, ada gas, ada minyak, teknologinya belum nyampe. Nah, dulu yang sumber api itu apa? Jadi kalau antum bilang gas, minyak, dan sebagainya itu belum nyampe dulu. Apa kira-kira? Batu, pohon, ranting pohon yang sudah kering, itu yang dimaksud. Nah, maka kalau Bapak Ibu jenengan punya pohon, lalu ranting-rantingnya itu sudah kering, itu sumber api kan? Nah, itu suroka, orang-orang berserikat kaum muslimin untuk bisa memanfaatkan ranting pohon tersebut atau batu misalnya. Kan batu bisa juga jadi sumber api kan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau jenengan punya kebun luas 1000 meter, jenengan tanami pohon apa misalnya, pohon mangga lah, pohon jambu atau pohon apa begitu ya. Kan pasti ada yang kering kan? Ya atau tidak? Pohon kelapa misalnya kan ada daun-dahannya yang mengering kan, bahkan sampai terjatuh.
Lalu ada orang masuk ke kebun jenengan, selama dia seorang muslim, dia boleh mengambil. Apa harus izin? Tidak. Karena suraka finnar tadi. Mereka berserikat dalam sumber api itu. Itu yang dimaksud. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jelas ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang biasa ngumpulin kayu bakar itu, ya, itu bisa gitu. Berdasarkan dalil ini ya, dalil terakhir dari bab Ihyaul Mawat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, saya kira demikian. Alhamdulillah tuntas sudah hadis-hadis yang berkaitan dengan Ihyaul Mawat. Dan sekaligus ini merupakan hadis terakhir di bab juz yang ke-6. Ya, ini alhamdulillah kita tidak terasa sudah menyelesaikan 6 jilid ya, 6 jilid ya. Kitab Minhatul Alam. Jadi pekan depan kita sudah masuk ke jilid yang ke-7 berarti ya. Yaitu insyaallah. Ya, monggo. Kalau mengambil listrik untuk ngecas HP atau mungkin besok kalau ngecas listrik mau tukar listrik itu bagaimana? Pakai di masjid. Di masjid. Nah, kalau di zaman sekarang listrik sumber api juga ya, sumber energi ya. Itu boleh enggak? Nah, Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Kembali tadi kepada apakah dia muncul sendiri atau enggak kan gitu. Kira-kira masjid itu listrik muncul sendiri atau dipasang? Dipasang. Maka harus dapat izin dari takmir. Kalau itu harus minta izin gitu. Karena menghabiskan enggak itu listrik? Oh enggak. Jadi kalau ngecas ini motor listrik menghabiskan enggak? Ada. Anak saya itu temennya, dia kalau pulang sekolah selalu ngecas 2 jam di rumah saya. Saya bilang, kamu tahu gak itu dia ngecas motornya di rumah kita ini ngabisin listrik. Dia hampir sering gitu, dalam sepekan kan rumahnya jauh, dia dikasih motor listrik sama orang tuanya. Nanti ngecasnya itu di rumah saya. Padahal saya 200.000 itu habis 9 hari. Kalau dia sering ngecas itu lebih cepat lagi habis. Akhirnya saya omongin, asal diomongin gak ngecas lagi ya. Nah, ini karena kan dibeli itu kan. Nah, listrik kita beli itu. Kecuali kalau dia muncul sendiri atau kecuali tadi takmir mengizinkan. Ya, siapa saja jamaah yang mau ngecas handphonenya silahkan. Nah, itu baru boleh. Kalau enggak harus izin ke takmir. Yaitu Pak Budi. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kalau yang tadi ngambil kelapa tadi kering kan itu harus untuk api. Kalau misal bukan untuk api, untuk apa misalnya? jawabannya untuk makan apanya. Ya, oke, baik itu. Monggo, udah itu cukup. Pak An, silakan. Nah, ikan di laut, ya. Ya. Baik. Yang pertama tentang tadi ngambil kayu atau apa tadi? Daun kelapa ya, ranting kelapa yang sudah kering jatuh gitu. Tapi tidak digunakan untuk bahan bakar. Tadi ya. Padahal di dalam hadis ini katakan tadi al-muslimuna suraka fi salasin ya. Al-kala'u wal ma'u wan nar tadi ya. Digunakan untuk apa? Apa ada misalnya untuk apa? Daunnya kali untuk sapu kali ya. Daunnya untuk sapu dan seterusnya. Nah, karena dia hukum asalnya bisa digunakan untuk bahan bakar, berarti ya boleh gitu, boleh. Artinya boleh tanpa seizin yang punya pohon kelapa itu, boleh diambil. Nah, harusnya yang punya nggak boleh melarang gitu loh. Karena tadi ada suroka kan, al-muslimun suroka fi salasin tadi. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kalau yang basah jangan. Kalau yang basah naik ke atas ditebangin, nah itu nggak boleh. Ya betul Pak, itu perlu dikelirkan. Yang kering yang kering. Nah betul. Ya yang basah jangan. Nah, itu harus izin kepada yang punya, yaitu. Kemudian Pak tadi ikan di laut bagaimana? Nah, ya di negeri kita masyarakat diberikan keleluasaan nggak untuk ngambil ikan? Iya, mereka nggak masalah. Pemerintah
itu memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mengambil ikan ya, dipersilahkan, maka nggak ada masalah. Itu jelas izin, udah diizinkan oleh pemerintah. Jadi, kecuali kalau pemerintah mengatakan ini dilarang, area laut ini itu nggak boleh diambil ikannya, nah, berarti itu harus ditaati. Tapi kalau nggak ada larangan berarti boleh. Itu kecuali pemerintah melarang selain warga negara Indonesia tidak boleh ngambil ikan dari laut ini sampai sini. Nah, itu berarti nggak boleh. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, cukup ya. Nah, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.